Halo, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research dan Analis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan laporan riset terbaru yang berjudul Will Euro Dollar Break 1.0500? Ya, pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai euro dolar yang menurut saya dan juga sesuai dengan kondisi saat ini tengah berada dalam zona krusial dan momentum krusial. Mungkin ini bisa memberikan Anda nanti indikasi atau tambahan bahan untuk strategi transaksi Anda di sisa akhir tahun 2016 ini. Jadi yang penting saat ini kita memperhatikan euro apakah dia bisa tembus 1.0500 atau tidak, dan kedepannya saat ini di video ini akan dijelaskan kira-kira bagaimana kecenderungannya. Ya, di chart ini adalah weekly chart dari euro yang saya ambil dari range waktu 2001 sampai 2016 saat ini. Di sini kita lihat harga dari 2001 mengalami kenaikan dari 0.85 ke 1.6 sekitar areal itu. Nah, kemudian itu di sekitar tahun 2008. Jadi setelah itu harga mengalami tekanan atau konsolidasi secara gradual hingga di 2 tahun terakhir ini 2015 dan 2016 tertahan di level atau di sekitar area 10500. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa 10500 ini disebut level crucial support. Karena di 2 tahun terakhir ini tekanan senantiasa tertahan di level 1.0500 ini. Nah, ada apa di level ini? Nanti kita akan lebih jelas melihat. Dan juga selain itu di 1.0500 ini adalah level breakout pada saat euro naik dari 0.8500 menembus zona parity 1 dan menembus level yang jadi breakout saat ini. Jadi di sekitar juga level 1.0500. Jadi secara umum bisa dikatakan 0.500 ini dikatakan krusial karena ini adalah level bottom di 2 tahun terakhir ini 2015-2016 dan sekaligus adalah level support selama 13 tahun. Nah, di 2016 ini khususnya di semester akhir semester pertama dan masuk semester kedua 2016 ini euro mengalami tekanan yang signifikan oleh sejumlah isu penting yang menjadi mungkin menjadi isu besar di 2016 ini. Yang pertama di sini kita lihat tekanan euro terjadi pada Juni 2016. Saat itu adalah Brexit, di mana Inggris melakukan referendum yang menghasilkan keputusan akan keluar dari Uni Eropa. Nah, ini menekan euro dari sekitar zona 1.14 ke level 1.1. Nah, kemudian ini bergerak stabil dan tekanan kemudian berkembang di sini saat pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 8 November lalu, di mana Donald Trump terpilih jadi Presiden Amerika Serikat yang sebelumnya dianggap dapat memberikan tekanan di US dollar dan juga di pasar finansial Amerika Serikat, tapi ternyata melalui program-programnya dan juga pidato kemenangannya yang kontras dengan kampanyenya, itu justru membalikkan kondisi pasar dari yang sentimennya negatif menjadi sentimen positif terhadap Donald Trump, dan ini ditandai dengan penguatan dolar yang memicu tekanan euro sedemikian tajam dari zona sekitar 1.13 hingga ke zona 1.06 dan sedikit menembus areal tersebut sampai mendekati level 105. Dan ini juga terakselerasi lagi setelah minggu lalu Janet Yellen pasca kemenangan Donald Trump justru memberikan indikasi lebih jelas untuk kenaikan suku bunga Amerika Serikat di 2016 ini. Jadi di Desember meeting nanti Bank Sentral Amerika Serikat kemungkinan besar diproyeksikan akan menaikkan suku bunga. Nah, berikutnya akselerasi tekanan euro selain dari sisi US di areal ini juga dipicu oleh mulai munculnya kekhawatiran politik di Eropa pasca Brexit. Jadi karena Eropa di sini akan ada pemilu
terutama di tahun depan, pemilu presiden dan pemilu parlemen Eropa, Jerman, Prancis, itu akan menjadi isu penting di Eropa di tahun depan, dan prosesnya sudah dimulai tahun ini. Sementara di waktu dekat ini akan ada digelar referendum di Italia. Jadi referendum Italia ini nanti akan kami jelaskan lebih rinci kira-kira bagaimana kemungkinannya. Jadi faktor-faktor inilah yang memberikan tekanan pada euro terutama di semester kedua 2016 ini hingga mendekati level 1.05. Nah, mengenai faktor dari US, di sini pasca kemenangan Donald Trump dan juga komentar Yellen dalam testimoni di depan parlemen yang berikan indikasi lebih jelas untuk kenaikan suku bunga di bulan Desember nanti, memicu penguatan aset-aset Amerika Serikat dan juga yield obligasi. Jadi di sini kalau kita lihat di chart pertama, obligasi Amerika 10 tahun yieldnya meningkat hingga di atas 2,3%, dan juga merupakan areal puncak di sekitar level 2016, jadi 2 tahun terakhir. Sementara indeks dolar menguat menembus level 100 dan juga 101, yang juga adalah menembus level tertinggi 2015-2016. Terus di indeks Dow Jones ini chart yang diambil kemarin, jadi per closing untuk tanggal hari Senin itu mencatat rekor high, dan Selasa semalam juga lebih tinggi lagi untuk mencatat rekor high di sekitar level 19 ribuan. Kalau Senin sebelumnya masih di sekitar 18.950-an, di Selasa dia sudah menembus 19 ribuan. Nah, ini yang menjadi reaksi market pasca kemenangan Donald Trump dan komentar kenaikan suku bunga dari Yellen terhadap aset-aset Amerika Serikat. Nah, berikutnya kita lihat probabilitas pasca komentar dari Yellen minggu lalu untuk kenaikan suku bunga. Probabilitas di pasar untuk kenaikan suku bunga melonjak drastis menjadi di atas 90%. Bahkan di penutupan market hari Senin itu mencapai level 95,4%. Dan ini level tertinggi probabilitas untuk FOMC meeting di 14 Desember dengan probabilitas kenaikan suku bunga. Nah, berikutnya saya mau memperlihatkan faktor dari indeks dolar. Nah, di sini terjadi bullish breakout. Level krusial adalah level 100. Disebut krusial karena di 2015-2016 ini level 100 senantiasa menjadi pembatas penguatan dolar. Meskipun pada akhir 2015 lalu sempat 151 karena terjadi kenaikan suku bunga pertama kali sejak 2006 di Amerika Serikat. Kenaikan juga terbatas, boleh dibilang terbatas level 100, mesti sedikit tembus 151, karena kemudian kita lihat harga mengalami penurunan ke level supportnya di sekitar area 93 dan break low 9191, tapi praktis bertahan di atas level support 93. Nah, sekarang harga bullish breakout secara signifikan level 100 dan mencapai 101.48, meskipun sekarang ini ada sedikit konsolidasi. Dan kemungkinan minggu ini memang mungkin ada potensi untuk konsolidasi karena minimnya data dan juga libur Thanksgiving di Amerika Serikat bisa menekan likuiditas dan juga bisa memicu konsolidasi. Tapi secara umum kita lihat ini adalah breakout signifikan setelah bertahan 2 tahun terakhir. Dan yang perlu diperhatikan isu-isu di Amerika Serikat juga mungkin nanti untuk prospek kenaikan suku bunga kita perlu lihat di FOMC meeting Desember nanti apakah akan berlanjut di 2017, karena dari kebijakan ekonomi Donald Trump itu banyak memicu potensi kenaikan inflasi baik dari stimulus pajak, pemangkasan pajak maupun stimulus di infrastruktur. Nah, ini kemungkinan kalau memang berlanjut untuk kenaikan suku bunga, saya pikir breakout ini akan efektif. Jadi kita perlu perhatikan nextnya kalau memang ada konsolidasi. Jadi signifikansi untuk breakout ini jika memang ada harga konsolidasi dan bertahan di atas level 100, artinya mungkin ini adalah clear breakout untuk indeks dolar dan harganya kemungkinan akan berlanjut naik lagi. Jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan untuk kondisi indeks dolarnya. Jadi saat ini dalam potensi bullish breakout dan melanjutkan penguatannya selama bertahan di level di atas level 100, dan ini akan menjadi faktor yang akan menekan euro dolar ke depannya. Nah, berikutnya kita ke sisi Eropa. Faktornya adalah kondisi politik yang mulai tidak stabil di Eropa, dan ini terkait pasca kemenangan Trump dan juga kondisi Brexit memicu apa yang kita sebut saat ini mungkin lebih akan mulai naik
kata-katanya populist sentiment, jadi political populism, politik kerakyatan ya di situ, di mana kekuatan massa akan menjadi tumpuan di perpolitikan, dan ini mungkin mulai terjadi di Eropa setelah Brexit dan Donald Trump. Dan ini akan menjadi permasalahan sendiri di Eropa, terutama saat ini Eropa sedang menghadapi ancaman perpecahan setelah Brexit ya. Jadi ini mungkin perlu diperhatikan ke depannya untuk kondisi politik Eropa. Terus di Italia saat ini yang tadi disebut adalah akan menggelar constitutional referendum pada tanggal 4 Desember bulan depan, yang digelar oleh Perdana Menterinya sendiri, Matteo Renzi. Nah, ini adalah maksudnya untuk tujuan meningkatkan kekuasaan pemerintah lebih besar dari parlemen untuk memutuskan langkah-langkah ataupun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan reformasi, karena Matteo Renzi ini adalah seorang reformis dan dia akan memberikan perubahan di Italia melalui program-programnya. Nah, tapi mungkin saat ini sedang tersandung dengan parlemennya, dan dia memberikan akan menggelar referendum untuk meningkatkan kekuasaannya di atas parlemen hingga memudahkan langkah-langkah atau rencana atau kebijakan reformasinya ke depan. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah jika Matteo Renzi referendumnya ini tidak disetujui, karena setelah kemenangan Trump dan juga pasca Brexit kemarin ini mulai meningkat polling yang mengatakan bahwa kemungkinan Matteo Renzi referendumnya ini akan kalah. Nah, ini yang menjadi persoalan saat ini. Jadi kita akan menantikan 4 Desember ini apakah referendum ini akan dimenangkan atau tidak oleh Matteo Renzi. Nah, yang menjadi persoalan kalau tidak dimenangkan atau Matteo Renzi kalah adalah kecenderungan Matteo Renzi akan resign dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Yang pertama kemungkinannya. Yang kedua, partai-partai yang populis akan meningkat popularitasnya. Jadi di sini ada 3 partai yang menjadi perhatian besar di Italia saat ini, yaitu ada Five Star Movement, Forza Italia, dan Lega Nord. Nah, di sini 3 partai ini kebanyakan lebih ke arah anti Euro. Jadi dikhawatirkan kalau memang referendumnya kalah, kemungkinan ini bisa meningkatkan kekhawatiran politik di Italia dan juga kondisi perpecahan di Eropa. Jadi ini ada persoalan sendiri dari Italia. Terus di Prancis, selain Jerman, nanti tahun depan 2017 Prancis juga akan melakukan pemilu presiden. Hanya saja kalau di Jerman mungkin Angela Merkel masih mencalonkan diri kembali sebagai kanselir Jerman, dan mungkin bisa jadi masih akan memenangkan, masih akan dominan. Cuma di Prancis saat ini yang adalah salah satu negara terbesar setelah Jerman di Eropa, ini mulai naik daun kandidat presiden dari Front National, Marine Le Pen, dan ini adalah seorang yang cenderung anti Euro dan mirip-mirip gayanya dengan Donald Trump. Jadi ini kayaknya akan menjadi persoalan tersendiri atau kekhawatiran bagi Prancis dan juga politik di Uni Eropa. Jadi 2 hal ini yang perlu diperhatikan ke depannya. Nah, secara umum dirangkum mungkin untuk fokus ke depan yang perlu diperhatikan, dan ini mungkin akan menjadi momentum krusial. Tadi kalau kita lihat sudah level krusialnya di Eropa di euro dolar di 1,0500, 1,0500, dan sekarang momentum krusial ke depannya yang perlu diperhatikan. Yang pertama di sini adalah pada tanggal 27 November. Jadi ini adalah second round of French presidential election dari Republik, di mana Partai Republik akan mempersiapkan calon presiden. Dan ini mungkin tidak hanya sekedar mempersiapkan calon presiden sendiri, tapi juga mempersiapkan calon yang bisa mengalahkan Marine Le Pen yang tadi disebut sebagai kandidat presiden dari Front National yang sedang naik daun. Jadi mungkin ini akan menarik. Nah, saat ini di 20 November lalu di first round-nya satu calon sudah keluar, Sarkozy yang adalah mantan presiden Prancis sebelumnya. Nah, sekarang tinggal menyisakan antara Juppé namanya dan Fillon, dan dua kandidat ini yang mungkin bisa dianggap bisa mengalahkan Marine Le Pen adalah Fillon, karena Juppé sendiri sebenarnya adalah orang lama di pemerintahan Prancis dan banyak kalau dilihat di historikalnya banyak tersandung masalah perpolitikan di Perancis. Jadi kita perlu perhatikan apakah Fillon bisa menangkan second round of French president election dari Partai Republik.
Yang kedua adalah pada tanggal 4 Desember. Itu adalah Italian Constitutional Referendum dari Matteo Renzi tadi. Jadi ini kita perlu perhatikan apakah Matteo Renzi menang atau tidak. Dan yang berikutnya di 4 Desember juga ada second round of Austrian French Austria ya. Austria untuk election ronde kedua. Ini juga perlu diperhatikan karena di Austria juga mulai ada bibit-bibit anti euro. Jadi kita perlu perhatikan respon pasar dari kondisi ini, dari politik di Eropa di 27 November sampai 4 Desember. Sementara untuk berikutnya 5 sampai 8 Desember kita kembali ke isu Brexit. Nah, di mana Brexit ini adalah salah satu faktor menekan euro di Juni lalu. Nah, di 5 sampai 8 Desember ini akan ada Supreme Court Brexit, jadi Mahkamah Agung untuk menentuan apakah parlemen akan ikut dalam penentuan pengambilan artikel 50. Jadi kalau parlemen ikut cenderung akan soft Brexit. Tapi kalau tidak diikutkan hanya pemerintah, maka rencana dari Perdana Menteri Theresa May sebelumnya pada bulan Maret 2017 untuk artikel 50 akan berjalan, dan ini akan cenderung hard Brexit bagi Inggris. Jadi perlu diperhatikan keputusannya apakah parlemen akan ikut atau enggak. Lalu tanggal 8 Desember ada ECB meeting, diperkirakan tidak akan ada perubahan kebijakan moneter dan suku bunga serta stimulus. Sementara pada 14 Desember akan dinantikan FOMC meeting, dan ini mungkin save the best for last ya, seperti itu. Jadi ini yang paling besar mungkin yang perlu diperhatikan FOMC meeting ini, karena ini ada potensi kenaikan suku bunga yang pertama, meskipun sudah diantisipasi oleh market saat ini, tapi kita perlu perhatikan statementnya untuk melihat apakah di tahun depan ada kemungkinan untuk kenaikan suku bunga itu akan dilanjutkan terus atau tidak. Nah, yang menjadi fokus berikutnya dari setelah jadwal-jadwal tadi adalah chart yang mungkin perlu diperhatikan. Di sini akan memperlihatkan kita bagaimana level euro untuk saat ini. Di 2015-2016 zona bottom di euro adalah sekitar 105-108. Jadi ini adalah bottom 2 tahun di areal ini, dan ini mungkin perlu diperhatikan nextnya sampai event Desember tadi. Yang pertama 105 dengan low paling rendah 1.0456. Jadi di sini kita perlu perhatikan di 10456 ini adalah keputusan saat ECB melakukan stimulus pertama kali. Jadi menekan euro 10456, habis itu euro balik lagi ke atas 108 dan mencapai 1.15 1.16. Jadi range-nya untuk saat ini terbatas di zona ini setelah ECB easing atau stimulus QE pertama dan harga rebound. Berikutnya yang kedua, ini di sekitar akhir 2015 Desember. Saat itu adalah ada dua hal penting. ECB easing expansion, jadi ada ekspansi monetary easing, pelonggaran moneter yang menekan euro, dan juga ada kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Nah, dua hal ini juga menahan euro di sekitar level 105 dan harga berikutnya balik lagi ke atas 108. Nah, sekarang ini yang perlu diperhatikan adalah euro sedang mencapai level terendah 1.0567. Nah, dia selain berhadapan dengan 105, bottom sebelumnya juga berhadapan dengan kondisi politik Eropa yang tadi dibahas. Itu dengan momentum sekitar 27 November sampai 8 Desember nanti. Lalu ada ECB meeting dan FOMC meeting. Nah, mungkin di atas tiga isu ini yang paling penting adalah kondisi politik dan FOMC meeting, karena ECB meeting hampir pasti hingga saat ini diperkirakan tidak akan merubah kebijakan moneternya. Nah, dari sebelumnya kita perhatikan dengan kekuatan-kekuatan ini 105 masih efektif. Nah, dengan ditambah isu politik, apakah 105 ini akan efektif atau tidak? Plus FOMC meeting. Jadi ini mungkin yang perlu diperhatikan. Kalau terjadi lebih peningkatan isu politik dan juga FOMC meeting selain menaikkan suku bunga juga memberikan statement untuk rate hike selanjutnya di 2017, saya pikir kita perlu perhatikan apakah ini bisa euro dollar bisa break areal ini. Dan yang menjadi respon pasar berikutnya adalah yang perlu diperhatikan 105-108. Jadi range ini fluktuasi dari tiga isu ini perlu diperhatikan. Selama masih efektif di dalam kisaran ini, kemungkinan besar bisa breakout untuk 105 ya di euro dollar. Nah, terakhir adalah yang perlu dilihat adalah tadi kita lihat 105 jika efektif sampai 108 bisa menembus, dan kalau tidak efektif bisa balik lagi ke area 1.15 dan 1.16. Nah, sekarang mungkin di monthly chart kita mau lihat bagaimana jika break
bagaimana selanjutnya penguatan tekanan euro dolar selanjutnya ke level berapa. Nah, di sini saya punya support berikutnya yang diperhatikan dari 2001 sampai 2003 itu adalah zona paritas. Jadi 1.000 sampai 0.9550 yang perlu diperhatikan next support untuk euro jika break 105. Jadi di sini saya lebih menekankan 105-nya ketimbang paritasnya karena di sini 105 kalau lihat levelnya cukup krusial. Sementara paritas ya ini hanya psikologis. Jadi jika ini break kemungkinan besar bisa menembus level paritas atau level 100 untuk euronya. Jadi sekali lagi saya simpulkan saat ini bahwa euro dolar sedang dalam momentum krusial dan dalam level krusial yang jika break atau tidak akan memberikan gerak signifikan. Dan momentum krusial tadi kita sudah melihat kecenderungannya kondisi politikan di Eropa mungkin bisa jadi menjadi faktor penentu apakah euro akan menembus level 105-nya atau tidak. Selain itu, FOMC meeting kalau memang ada potensi untuk kenaikan suku bunga Amerika Serikat 2017, kemungkinan ini masih akan memberikan tekanan euro di zona bottomnya saat ini 105 dan bisa berlanjut. Kira-kira demikian, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya untuk saat ini dan sampai jumpa di video komentari berikutnya.